Oke, selamat malam semuanya. Ya ini ya token edisi 21 Desember 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, ISG dan saham-saham yang masuk di kolom komentar ide dari Bapak Ibu semua di Ftok edisi terakhir edisi 20 Desember 2022. Ada cukup ya lumayan. Ada beberapa saham yang akan kita bahas nanti sesuai dengan ide dari Bapak Ibu yang sudah masuk. Jadi silahkan apabila Anda punya ide saham yang menarik untuk dibahas di Ftok selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading, untuk invest, atau hanya sekedar tanya teknikal atau fundamentalnya saja. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan ISG ya, seperti yang sudah kami bahas di F-Talk kemarin atau di stock call bahwa minggu ini ISG masih dalam momentum pullback dari penurunan ini dengan target di 6830. Target pertamanya, target keduanya 6930-an ya. Jadi sementara ini IHSG masih dalam momentum pullback dan semoga besok masih bisa breakout ya, bisa breakout di atas 6830 ya. Langsung kita bahas saham ya. Yang pertama, mohon dibahas fundamental dan teknikalnya BRIS. Oke, jadi kita lihat fundamental mungkin untuk invest karena tanya fundamental ya. Jelas kalau tanya fundamental kan untuk jangka panjang tuh ya. Gitu. Nah, kita sebenarnya kemarin sudah kita bahas ya terkait BRIS yang mungkin kita compare dengan BTPN Syariah ya kalau nggak salah silahkan dicari. Ya, kita coba ulang sedikit saja. Yang jelas seingat saya silahkan di cross check di Telegram YF Advisor dan cari di pencarian, ketikan BRIS nanti akan keluar. Seingat saya BRIS kalah fundamentalnya lebih baik dibandingkan BTPS ya. BTPS lebih baik fundamentalnya gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat secara kita harus memilih ya, kita pilih BTPS secara fundamental loh ya. Nah, kalau kita lihat dari fundamentalnya sebenarnya setelah merger tentu saja ini memang sedikit dini untuk kita nilai performance-nya karena ya baru ya, penyesuaian secara manajemen juga penyesuaian secara market ya. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya tentu saja setelah merger akan tumbuh signifikan, namun setelah merger sedikit melambat pertumbuhannya. Itu sangatlah wajar karena ada penggabungan di situ ya di 2020. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya sejauh ini, kita lihat pertumbuhannya tumbuh secara laba, tumbuh tapi tidak terlalu signifikan, dan secara margin kalau tidak salah marginnya memang tidak terlalu setebal BTPS ya, dimana untuk BRI Syariah ini sekitar untuk NPM-nya sekitar angka 19-an ya, 19-an. Coba kita cek BTPS ya. Semoga ini benar karena saya juga tidak ingat secara mendetail ya apakah ini kelemahannya di profitabilitasnya ya. Ini ya, Anda bisa lihat sendiri BTPS di atas 30 ya. Jadi kalau kita harus milih mana yang paling bagus di antara bank syariah ya, BRIS masih kalah dengan BTPS secara profitabilitas, dan sangatlah wajar setelah pesta selesai ya, setelah proses merger selesai ya, terus otomatis sahamnya kan sudah mengalami kenaikan dan sekarang ini fase declining atau penurunan, dan sepertinya penurunan ini dapat berlanjut dalam jangka menengah panjang ya. Ya, dan kemungkinan turunnya ini saya nggak nakuti ya, apa yang saya lihat ya saya share di sini. Ini prediksi juga, bisa benar bisa salah. Saya lihat BRIS secara teknikal ya berpotensi turun ke bawah 1000 ya di sini ya. Nah, ini ya di 600-an. Di 600 di sini atau paling tidak di 980-an. Di bawah 1000 ya gitu. Jadi teknikalnya sekarang ini memang belum ya secara teknikal, dan kalau kita lihat dari fundamentalnya memang belum mengalahkan ya. Kalau kita investkan tentu saja kan kita akan memilih mana yang terbaik ya, kecuali Anda mau jadi kolektor saham ya, sahamnya banyak itu Anda pilih semua saham bank syariah, Anda beli semua gitu ya. Kalau di kita enggak, kita pilih mana yang paling bagus saja. Kalau sekiranya ada pilihan misalkan 5 ya kita ranking mana yang paling bagus. Kalau nggak bisa paling bagus ya paling nggak ada potensi kenaikan harga saham. Nah, ini kondisi teknikalnya juga turun masalahnya gitu kan.
Begitu ya untuk BRI secara teknikal dan fundamental, menurut saya ini masih berpotensi untuk turun. Selanjutnya tolong bahas saham bunga untuk invest ya, CIMB masuk di harga berapa, dan kalau bisa tolong di compare dengan Mega BDMN. Nanti kita coba lihat bunga secara teknikal dulu coba ya. Nah, ini potensinya ini sudah kita share. Ini ada tandanya di YEFTOK, ini sudah pernah dibahas. Silahkan dicari di Telegram YEF Advisor. Ini potensinya ke 1435. Jadi potensi upside-nya masih 20-an% ke resist konsolidasi. Nah, fundamentalnya seperti apa? Secara pertumbuhan dulu. Pertumbuhannya kalau kita lihat turun ya. Jadi sampai dengan tahun ini bunga masih akan turun ini ya, kelihatannya secara tahunan 2022 untuk revenue. Kemudian untuk bottom line-nya tumbuh tipis ya, kemungkinan ya, tumbuhnya mungkin tidak akan setinggi 2021 ya. Tapi untuk revenue-nya turun ya. Ini berarti pertumbuhan yang ada di operasional ataupun di bottom line itu disebabkan oleh adanya efisiensi yang dilakukan ya, dimana beban operasionalnya mengalami penurunan ya, dari 2,6T turun menjadi 2,61 ya. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan memang kalau kita lihat pertumbuhannya memang ini bukan termasuk emiten yang growth ya, karena memang naik turun ya ini revenue-nya. Jadi berkisaran di angka 24, 25, dan ini di 2021, 2022 ini bahkan termasuk revenue yang rendah ya, 22 gitu ya. Gitu. Jadi secara pertumbuhan kurang. Nah, kita coba lihat BDMN. Apakah kondisi pertumbuhannya juga sama, di mana terjadi pertumbuhan di bottom line tapi revenue-nya tidak tumbuh? Hampir sama. Ya, hampir sama di angka yang juga 20-an juga, 20 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari kita lihat bottom line-nya dulu ya. Jadi harusnya memang satu layar 3 perbandingan, jadi sangat mudah, tapi ini nggak bisa, masalahnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan bottom line-nya hampir mirip ya. Jadi revenue tidak tumbuh tapi labanya tumbuh gitu kan. Nah, artinya ya mereka mengakali pertumbuhan yang ada di laba atau di bottom line-nya itu dengan melakukan berbagai hal ya, efisiensi dan sebagainya ya, sehingga terjadi pertumbuhan yang terlihat di pos-pos bawah ya. Nah, kemudian kita lihat apa tadi, BDMN, habis itu Mega. Kalau untuk Mega relatif lebih baik pertumbuhannya, dan ini kemungkinan di 2022 ini tumbuh ya, meskipun pertumbuhannya memang relatif tipis. Tapi ini secara besaran memang lebih kecil size-nya dibandingkan dengan Danamon dan CIMB ya. Jadi ini 11T ya, dan sedangkan BDM, Bank Danamon dan Bunga itu di angka 20-an T. Dan bagusnya ini operasionalnya juga tumbuh cukup signifikan. Saya lihat dari operasionalnya tumbuh 30-an%. Lalu untuk bottom line-nya juga tumbuh 33%. Artinya ini pertumbuhannya rata ya, dari atas sampai bawah gitu ya. Cukup baik secara pertumbuhan. Kalau kita tidak melihat size-nya, Mega lebih baik ya secara pertumbuhan gitu ya. Memang seperti itu ya. Semakin besar revenue itu semakin ya, kita lihat pertumbuhannya nggak akan besar gitu ya, gitu. Memang sangat wajar, tapi ini konsistensinya cukup bagus. Kalau kita nilai pertumbuhan yang baik itu kan yang tidak besar, tapi bukan besar pertumbuhannya saja, tapi juga konsistensi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Jadi misalkan tahun ini 5%, tahun depan 10%, tahun depannya misalkan 7%, tapi itu masih tumbuh. Dibandingkan tumbuh 100%, besoknya minus 50%. Nah, itu tidaklah sehat. Artinya volatile ya kinerjanya gitu. Yang sedangkan kalau kita invest, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah perusahaan yang performance-nya stabil. Kalau tumbuh ya stabil tumbuhnya, bukan tumbuh yang
tiba-tiba besar sekali habis itu ambiar gitu kan. Nah, itu menyebabkan nantinya harga sahamnya juga bisa seperti itu. Ya kita menjadi ya lebih cocok ke trading gitu kalau ada perusahaan yang kinerjanya tidak stabil ya, seperti ya layaknya emiten-emiten cyclical itu kan tidak stabil ya pertumbuhan. Jadi itu lebih cocok mungkin untuk permainan trading jangka pendek atau jangka menengah ya, selama siklusnya naik masih berjalan gitu ya. Nah, sedangkan untuk kita lihat dari banking ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan Mega ini, kita nilai dari pertumbuhan CIMB dan Danamon lebih baik ya. Lalu kita lihat profitabilitas, karena yang sekarang ini yang unggul adalah pertumbuhannya Mega. Kita lihat dari langsung NPM-nya saja ya. Ini di angka 30 ya. Di angka 30, dan yang bagus itu memang harus stabil dan meningkat ya. Nah, ini Mega ini dari tahun ke tahun profitabilitasnya terus meningkat ya. Misalkan di tahun 2015 itu NPM-nya hanya 12, dan di tahun 2022 itu sudah di angka 30 ya. Sorry, di 2021 35-an. Artinya profitabilitas makin tahun selain bertumbuh, profitabilitasnya juga meningkat. Nah, apakah ini juga terjadi di, yang pertanyaan utama adalah bunga ya. Kita lihat bunga itu masih di angka 20-an ya. Jadi lebih tipis ya. Kemudian kita lihat Bank Danamon mungkinan mirip-mirip. Mirip-mirip, bahkan ini lebih rendah Danamon. Jadi secara profitabilitas dan pertumbuhan Mega menurut saya secara angka yang saya lihat ini nomor 1 ya, karena pertumbuhannya paling bagus, profitabilitasnya paling tebal. Nomor 2 mungkin bunga, karena profitabilitasnya bunga lebih baik dari Danamon. Di nomor 3 Danamon. Seperti itulah kira-kira cara melihatnya. Tapi ini sangat-sangat dangkal penilaian seperti ini. Jadi Anda harus cek, karena kita harus analisa size-nya juga, market share-nya berapa dan sebagainya. Itu juga perlu dianalisis ya. Nah, kalau itu silakan konsultasi ke advisor Anda, ke peer atau peers. Kalau Anda investor ya, kalau Anda join peer atau peers, Anda bisa konsultasi lebih mendetail terkait ini. Tapi karena Yev Talk ini singkat, karena waktu juga durasi tidak boleh panjang-panjang ya, seperti inilah kira-kira secara pertumbuhan dan profitabilitas saja dua parameter itu. Nomor 1 Mega, nomor 2 bunga, nomor 3 baru Danamon. Seperti itu ya menurut saya. Sekali lagi ini menurut saya loh ya, jadi boleh-boleh aja di luar sana beda. Halo Pak, saya kemarin ikut beli ERTX di PTR, baru jual 5 PV, sekarang sisa 10 PV, berarti beli 15 maksimal ya ini ya. Enaknya dijual di berapa dan berapa proteksinya? Salam profit. Wah, sudah untung banyak sekali ini sepertinya, karena ERTX naiknya menggila ya. Kita beli ERTX itu tanggal 16 Desember itu hari apa ya? Hari Jumat ya, hari Jumat yang lalu. Minggu lalu kita beli di 260, hari ini harganya 360 ya. Jadi sekarang ini sudah RTX sudah naik, mungkin kita menggunakan weekly aja. RTX sudah naik sekitar 35%. Kita lihat TP-nya itu di angka 280 dan 300. Jadi idealnya memang sudah take profit ya, tapi case yang dihadapi oleh Pak siapa ini, member PTR Pak Teddy, itu masih hold cukup besar 10 PV. Anda mau sell di level yang terlebih tinggi ya, sekarang ini berapa gitu kan. Nah, target RTX ini setelah 300 itu ada di 430 ya. Jadi kalau Anda mau jual di TP selanjutnya, tapi ya ini sudah sangat tinggi. Kemudian ya Anda bisa siapkan di level psikologis 400 sampai dengan 436. Tapi saran saya tetap harus take profit dulu ya, take profit dulu mumpung sudah profit seperti ini. Apalagi saham seperti RTX ini rawan untuk upper shadow yang cukup signifikan, ini bisa aja dia balik lagi ke 300 ya. Jadi harus hati-hati. Nah, proteksinya harus cukup ketat ya, karena ini saham agresif. Jadi saran saya proteksinya di low hari ini yaitu di 326. Sorry, di satu tick di bawah low hari ini. Itu untuk trading ya, seperti itu. Jadi selamat buat Pak Teddy, sudah profit berapa 30% tadi. Jadi ya tidaklah mudah ya profit segitu di saat market yang masih lemah seperti sekarang ini ya. Jadi ya selamat. TAPG untuk invest apa sudah bisa masuk saat ini?
Triputra Agro. Kita cek dulu fundamentalnya seperti apa. Kalau ini saham baru ya, saham baru IPO di tahun 2021. Jadi belum ada, sudah setahun ya, setahun berjalan, 2 tahun berjalan sorry. Kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa. Ini agro ya, berarti mungkin lebih ke CPO ya. Nah kalau kita lihat dari pertumbuhannya, ini salah satu yang pertumbuhannya cukup baik ya, pertumbuhannya cukup konsisten secara fundamental. Kemudian kalau kita lihat dari laba operasionalnya, pertumbuhannya ini mulai 2020 sangatlah wajar. Kita sudah pernah bahas bahwa emiten-emiten CPO itu kinerjanya mulai membaik 2020 ke atas. Nah ini 100% ya, sangat wajar apabila terlihat pertumbuhannya itu sangat volatile ya, naiknya besar, turunnya juga besar. Ini operasionalnya cukup bagus pertumbuhannya untuk sampai dengan 3 tahun ini, kemungkinan di 2022 ini juga tumbuh di atas 2T, jadi double ya. Dan kalau kita lihat dari bottom line-nya juga kemungkinan ini double. Jadi secara fundamental harusnya ini bagus. Saya tidak akan melakukan komparasi karena nanti panjang sekali. Mungkin masih ada yang lebih bagus juga, ada ya. Lalu untuk profitabilitas ini juga meningkat signifikan di 3 tahun terakhir ini, sangatlah wajar. Tadi saya sudah bilang bahwa emiten CPO atau agri sektor itu mulai terlihat menebal bisnisnya itu di tahun 2020 ke atas ya, setelah pandemi. Maksudnya setelah crash pandemi ya. Kemudian saat ini kondisi teknikalnya, mohon maaf, ini memang saham baru, jadi ini masih konsolidasi, dan karena ini masih konsolidasi ya saran kita kalau Anda mau nyimpen atau mau akumulasi ya belilah di dekat-dekat support konsolidasinya di 600 sampai dengan mungkin di bawah 600 ya. Kalau dia tidak naik di atas 750 ke atas, jadi baru mungkin masih sabar aja nunggu di bawah ya. Seperti itu. Jadi fundamental oke, tapi teknikalnya memang masih slow. Kin berpotensi terbang lagi kah? Tolong bahas technical short termnya, jangka pendek ya. Thank you. Oke. Kemarin Kin kita masukkan ke free rekomendasi gratis di TradingView ya. Kalau Bapak Ibu mungkin nonton, saham ini mulai diakumulasi ya. Itu setelah dia turun cukup signifikan ini datanya ya. Kita nggak bisa ngomong asal ngomong ya. Di sini ada datanya nih. Ini adalah summary dari aktivitas transaksi di mana ini hari terakhir ya, hari ini ya, ini terakhir hari ini itu akumulasinya itu di angka 66%, artinya di atas 50% mayoritas diakumulasi sahamnya ya gitu. Jadi artinya ini adalah sebuah pertanda ya, sekali lagi bukan kepastian, pertanda emiten atau saham Kin ini sedang diakumulasi, dan harusnya kalau proses akumulasi ini berjalan dengan mulus dan sudah berada, kalau misalkan sebuah saham itu kan untuk menaikkan harus diciptakan dulu di mana sebuah kelangkaan ya, di mana kalau kelangkaan terjadi otomatis permintaannya ditingkatkan dengan partisipasi publik, sehingga cost yang dikeluarkan oleh price maker akan lebih rendah dibandingkan ketika barang yang beredar yang tidak mereka pegang dalam kondisi lebih besar. Artinya mereka lebih memegang cash lebih banyak. Itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau namanya saham itu mau naik pasti akan adanya fase akumulasi, di mana setelah fase akumulasi itu selesai ya kira-kira saham itu mulai sedikit dipegang oleh retail atau ya kita katakan non control price ya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat dari data ini sudah 66%. Artinya dominasi dari price maker harusnya lebih besar di harga saat ini, di hari ini ya, pergerakan hari ini ya. Gitu. Jadi secara teknikal ini juga sudah masuk ke dalam fase sudah masuk di area-area support dan ini sudah mulai stabil ya, dan ini terlihat transaksinya juga mulai menurun. Artinya tekanan jual ini sudah mulai merendah atau tekanan jual sudah mulai reda, dan harga sudah mulai stabil dan potensi pullback ya, ini karena masih dalam fase koreksi ya. Jadi kita belum bilang ini akan melanjutkan uptrend dulu, sementara ini kita bilang target naiknya itu terdekat
di angka 675 dan 740 ya. Dan di situ sangat memungkinkan paling tidak ke TP1 gitu ya. Jadi silahkan itu dijalankan sesuai dengan keyakinan ya. Kalau Anda cocok ya silahkan ambil, kalau nggak cocok ya diabaikan. Apakah GoTo layak invest? Sudah saya jelaskan berkali-kali terkait pembahasan GoTo. Jelas ini tidak akan masuk pilihan saya saat ini. Sejak dia IPO sudah saya bilang ya. Sejak IPO sudah kita pernah bahas dulu. Sebelum dia IPO bahkan. Kalau ada yang tanya ikut IPO-nya GoTo enggak? Ya jelas enggak. Ya. Jadi ya sekarang ini ya enggak pertanyaannya menurut saya. Kenapa kok enggak ya? Anda lihat sendirilah kinerjanya seperti ini ya. Berat ya. Berat. Saya akan tunggu dia akan membaik dulu. Enggak peduli harga sahamnya kalau invest ya. Yang penting dia aman. Aman dalam artian kinerjanya sudah plus ya. Saya bukan tipikal investor yang ngambil risiko besar ya. Kalau kita memegang perusahaan dalam posisi rugi itu, apalagi sekarang yang perekonomian lagi seperti sekarang ini ya, kita nggak ngomong Indonesia tapi global, bisa saja berdampak ke sini secara tidak langsung. Banyak akan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan gitu kan. Nah otomatis kalau kita memilih saham dalam kondisi seperti sekarang ini ya harus selektif. Selektif itu setiap orang ya punya beda-beda ya. Kalau saya akan cenderung menghindari dalam beberapa hal ya, seperti perusahaan-perusahaan yang rugi itu pasti saya hindari. Orang yang nggak rugi, yang profit saja kita hindari. Kalau dia nggak tumbuh dan profitnya kurang tebal, kita hindari. Kenapa begitu? Karena kan kita butuhnya nggak banyak-banyak saham, kita butuh paling 6 saham, 8 saham mentok gitu untuk personal individu investor, personal portfolio gitu ya. Duitnya kan terbatas. Kalau saya duitnya terbatas, sehingga ya kita akan hanya memilih saham-saham terbaik saja ya. GoTo ini ya mohon maaf ya, jauh sekali dari kriteria kami, kriteria saya ya secara personal, dan kemungkinan besar Peer dan Peers ya juga. Sejak IPO, sejak dia sudah keluar mau IPO pun kita sudah melihat ini nggak akan masuk ke dalam portfolio kita ya dalam beberapa tahun ini, karena ya secara hitungan 2023 aja kemungkinan dia masih akan berat gitu ya. Kenapa kita harus membeli dia di harga 300 atau 200-an gitu ya waktu itu. Jadi ya kalau saya sarankan sih cari yang lain lebih banyak yang bagus-bagus, fundamental bagus, dan harga sahamnya belum naik ya, bukan nggak naik, belum naik. Ya itu yang kita eksplor dan kita eksploitasi secara maksimal, secara optimal. Untuk apa? Untuk portfolio yang lebih baik ya, daripada kita nanti kita nggak bilang dia akan tidur lama di 50, tapi bisa saja itu terjadi. Dan saya nggak pengen kita terjebak di situ. Kita itu dalam artian member-member kami lah. Kita berharap member kami bisa memegang saham-saham yang memang secara fundamental. Yang pertama ya, fundamentalnya memang bagus. Secara fundamental bagus, bisnisnya tumbuh, profitnya tebal ya, dan masa depannya harusnya bagus gitu ya. Nah, sedangkan harga sahamnya belum naik. Nah, itu yang kita optimalkan sekarang ini ya. Kalau besok ada crash misalkan di 2023 kan harus juga ada uang, harus ada cash juga untuk menangkap emiten-emiten blue chip. Nah kalau sekarang ini untuk invest di GoTo ya sayang duit aja kalau buat saya ya gitu. Bahkan ya kalaupun dia ke 50 belum tentu kita beli ya. Kita malah justru takut kalau tidur di sana ya. Kalau tidur kan uang nggak bisa kita nggak bisa lakukan switching position gitu ya. Kita bisa ngendok di situ ya lama gitu ya. Masih minus seperti ini apa yang diharapkan ya gitu. Dan ini berlaku juga untuk mungkin Bukalapak. Jadi ini sudah kita sering bahas ya, sudah sering kita bahas juga, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa menangkap, nggak mungkin ini masuk ke pilihan kami ya. Dan ini bukan berarti kita benci dengan GoTo. Dulu ada yang bilang saya benci saham grup emiten karya atau BUMN, konstruksinya BUMN gitu ya. Enggak, kita enggak seperti itu. Kita enggak subjektif, kita objektif. Apa yang kita lihat adalah data. Kalau datanya jelek, ya kenapa kita harus masuk? Bukan karena besok kalau dia bagus kita bisa masuk. Tapi kan kalau sekarang ini jelek, buat apa? Gitu loh. Buat apa? Kan kita enggak butuh banyak-banyak saham gitu loh. Jadi ini yang harus kita luruskan, karena keterbatasan dana, keterbatasan modal. Ya. Keterbatasan kemampuan memonitor. Anda duitnya banyak, kalau Anda monitor sendiri juga pasti pusing kan. Misalkan Anda monitor saham ada 20, pasti pusing. Ya, kecuali Anda itu punya karyawan yang mengelola portfolio sendiri gitu ya. Nah, itu mungkin hal yang berbeda ya.
gitu. Jadi sekarang ini menjelang 2023 ini saya nggak bilang besok akan crash besar dan sebagainya, enggak, tapi mengantisipasi. Apa salahnya mengantisipasi? Pilihlah, salah satunya adalah mengidealkan portofolio. Bagaimana mengidealkan portofolio? Pilihlah, tentukan jumlah saham yang kira-kira Anda bisa monitor. Anda bisa monitor berapa saham. Ya, kalau Anda sudah mulai pusing berarti Anda kebanyakan. Kalau Anda membeli saham terus kemudian sahamnya turun, Anda nggak tahu, berarti Anda sudah kebanyakan, berarti ya artinya tidak termonitor dengan baik ya, seperti itu. Dan pastikan di dalam portofolio itu masih ada namanya cash ya, gitu, ada cash. Dan beli saham itu ada batasannya, jangan dipol-polin, dihabis-habisin, turun beli, habis duitnya. Anda harus juga membatasi pembelian. Misalkan Anda beli saham A dan dia turun, ya belilah tambah, tapi memang sudah direncanakan Anda mau nambah di awal sebelum Anda beli di awal. Itulah ya. Oke. Apakah saham Friend sudah menarik untuk apa ini? Kenapa Friend di saat rugi laporan keuangannya sahamnya malah naik, dan saat laporan keuangannya untung malah turun sahamnya? Tolong dianalisis. Begini ya, sebelum saya lihat chartnya Friend. Harga saham itu biasanya merefleksikan kinerja yang yang akan dilaporkan. Kenapa begitu? Karena price maker punya internal informasinya. Jadi sebelum laporan keuangan dirilis, harga sahamnya sudah naik duluan. Ketika laporan keuangan dirilis, bisa saja dia take profit sehingga harga sahamnya turun, seperti itu. Ini nih, makanya teknikal itu penting. Teknikal bisa membaca, perkiraan harga sahamnya ini karena harga sahamnya naik, kemungkinan ada indikasi fundamentalnya membaik, misalkan dalam kondisi minus menjadi plus atau minusnya berkurang dan sebagainya ya. Jadi jangan Anda membeli harga sahamnya dengan laporan keuangannya. Anda harus bisa memproyeksikan sekarang ini kuartal 3, kuartal 4 kira-kira bagaimana gitu kan. Kuartal 1 2023 kemudian kuartal 2 2023 bagaimana, seperti itu. Bukan memutuskan berdasarkan sekarang ini harga sahamnya segini, kemudian kinerja fundamentalnya segini, berarti dibeli. Bukan seperti itu. Kita harus memproyeksi ke depan pertumbuhannya berapa, profitabilitasnya berapa, seperti itu ya. Friend, kita lihat ya kapan dia naik. Nah ini naiknya saya nggak tahu ini saham ini yang dianggap naik itu kapan, karena saham ini memang secara harga sahamnya dia volatile, layaknya saham-saham memang saham-saham bawah ya kan. Nah dia lihatnya naik turun ya, ini naik turun ya di 2020 naik, 2021 naik gitu kan. Kapan minusnya? Yang dianggap minus itu dia minus bertahun-tahun minus, tapi Anda harus lihat ini minusnya berkurang atau tidak ya kan. Nah sekarang ini plus gitu kan, maksudnya begitu ya. Nah ini operasionalnya 700 M ya, bio ya. Kemudian di tahun ini laba bersihnya perkiraannya 1 T gitu ya. Nah sekarang kok turun gitu ya. Apakah harga saham ini belum merefleksikan kinerja positif di 2022 ini? Nah kalau saya lihat memang di sini harga sahamnya cenderung, kalau kita lihat jangka panjang ya, memang cenderung masih downtrend atau dia konsolidasi dengan ruang menyempit. Jadi kalau fundamentalnya membaik kemudian harga sahamnya masih belum bagus, ya itu mungkin adalah sebuah kesempatan ya. Jadi naiknya ini kemarin di 2022 bulan Agustus ini sudah naik ya. Sedangkan kalau kinerjanya 2022 ini sampai dengan kuartal 3 gitu ya, ini sudah mengalami kenaikan cukup besar. Dan maaf ya, besarnya ini tidaklah wajar. Kenapa? Operasionalnya sebenarnya tumbuh, cuma tidak sebesar pertumbuhan yang terjadi di bottom line-nya. Ini ya, operasional, laba operasional itu 100 M. Kemudian laba bersihnya 1 T. Ya, berarti ada pendapatan non operasional. Jadi ini bukanlah sesuatu yang bagus. Ya. Jadi kalau kita baca laporan keuangan itu memang harus mendetail ya. Kalau kita lihat labanya besar sekali nih, kok harga sahamnya naik? Mungkin karena disebabkan bukan dari operasionalnya. Ya, dimana namanya investor, keuntungan yang didapatkan diharapkan dari operasional dong, dari bisnisnya kan.
Nah, sedangkan dari sini kita lihat, kita simpulkan sudah sangat ketara gitu ya. Sudah sangat ketara, ini 15.000 pertumbuhan bottom line-nya. Tetapi sayangnya ini bukan dari operasional. Oke, clear ya di sini ya. Gitu. Ya, jadi menurut saya ya belum ya. Apalagi harga saham kita punya aturan kita nggak boleh beli di harga di bawah 70 ya. Baik itu PTR ataupun Pitt and Pierce. Oke, seperti itu. Pak, tolong info buat jangka panjang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Info jelas kita sudah sering bahas info jangka panjang, tapi sekarang ini memang bukan di harga best price-nya. Tentu saja kalau kita bilang best price ya di harga beli kita ya, di Pierce atau di Peer ya. Kita beli di bawah 5.000 ya. Gitu. Jadi kalau harga sekarang ini ya kita akan nanti lihat risk reward-nya seperti apa, tapi kalau jelas ini bukan di best price-nya lagi buat kami ya. Jadi ini sekarang ini kita coba cek ya di StockPix. StockPix edisi berapa ini yang terbaru ya? Edisi November 2021, setahun yang lalu ya. Kita buka ya. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, ini dia ya. Kita masuk di bawah 5.000 ya, jelas ya. Ini adalah best price-nya di 4.000-an ini. Ya, dengan target jangka panjang di 11.000. Nah, risk reward-nya seperti apa di hari ini kalau mau baru masuk ya. Kalau jangka panjang tentu saja TP kita TP 11.000 ya. Sekarang ini sudah di TP kita, TP target ke 1 ya, target kedua kita sudah tercapai di bulan, kita juga sudah melakukan distribusi ya di bulan Mei ya, dan ini masih berproses ke TP3 gitu, masih hold sampai dengan hari ini sebagian. Jadi kalau kita lihat kalau baru masuk sekarang ini di berapakah target, berapakah potensi upside-nya dan berapakah downside-nya begitu kan. Nah, potensi kenaikannya masih sekitar di atas 50%, 60 ya. Dengan risk kalau Anda batasi di EMA 60 itu sekitar 34%. Ya 30-an persen lah gitu ya. Dan kalau dia turun ke bawah misalkan 6.000, 5.000 itu belum membatalkan ke sini ya. Artinya bagusnya ya kalau dia kasih turun di bawah 6.600 ke bawah ya itu bagus. Bagus kenapa? Karena bukan di best price sih, tapi Anda setidaknya risknya Anda bisa batasi lebih minimal lagi. Ya kalau Anda mengacu pada teknikal. Kalau fundamental jelas sudah saya jelaskan di sini. Kita sudah melakukan komparasi juga dengan Antam, dengan Timah ya. Inco lah pemenangnya gitu ya. Jadi ini juga sudah cukup panjang ya, artinya kita sudah hold setahun ya. Dan mohon maaf kita sudah distribusi ketika kemarin naik ke 8.000-an ya. Anda bisa cek di kinerja bulan Mei ya, kalau namanya kita bilang distribusi ya pasti di laporan kinerja pasti ada kan. Seperti itu nih laporan kinerja di bulan, coba kita cek di bulan Mei ya kalau nggak salah. Mei 2002. Oh, kok nggak ada di sini ya, berarti April. Nanti saya update ya di bulan Mei kok tidak ada. Oh, di sini. Nah, ini ya. Kita distribusi di 7.600. Ini nih kalau tidak salah awal-awal ya bulan April. Tadi Inco tuh di harga 8.000-an di bulan Juni juga. Coba kita cek bulan Juni. Ya toh. Bulan Juni, ini bulan Juni ya. Pierce ya tadi ya. Oh, ini
ternyata distribusinya di bulan Mei berarti ya. Di sini bulan Juni kita distribusi BSSR ini ya, BRMS 100% ya. Jadi Inco kita distribusi sebagian ya. Jadi sekarang ini kita masih posisi di harga average 4.000-an ya. Gitu, dan ya seperti inilah ya. Jadi sekarang ini sudah cukup tinggi, dan jangka panjang ya harapan kita ya tentu saja sesuai dengan target kita ya, stock pick edisi 21 November yaitu di 11.000 ini ya. Ya itu saja tidak besok ke sana, tapi ada prosesnya lah. Kita harapkan ya dalam jangka panjang gitu ya. Oke, gitu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh sudah terakhir ya, dari Pak Budi ini. Baik, kita sudah jawab semua, mulai dari BRIS sampai dengan Inco. Semoga menjawab. Silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar. Saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk trading, untuk invest, atau hanya tanya teknikal atau fundamentalnya, bebas ya, sesuaikan aja kebutuhan Anda. Kalau misalkan Anda punya juga silahkan diinfokan harga berapa dan berapa banyak Anda beli. Tapi berapa banyak saya nggak minta dalam jumlah rupiah, tapi saya pengen perkiraan berapa porsi di portofolio ya, karena kalau di kita nggak melihat dari sisi rupiah ya, kita melihat dari sisi persentase, karena di situ lebih general dan tidak mematok besar dan kecilnya ya. Jadi kita tahu dari persentasenya, bukan dari nominal jumlah rupiahnya. Jadi ya kalaupun nggak mau juga nggak apa-apa, silahkan bebas-bebas aja mau kasih info di sini apa. Yang jelas kalau tanya harus diberi penjelasan kenapa Anda tanya saham tersebut. Gitu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini. Ya, ini banyak yang belum subscribe nih, silahkan subscribe apabila Anda merasa F-Talk ini bermanfaat. Nah, apa salahnya subscribe yang gratis ya, dan juga dukung kami dengan klik like. Karena itu kita senang, kalau kita buat F-Talk itu banyak yang suka gitu kan, pembahasan-pembahasan di F-Talk ini ya, semoga bisa memberikan manfaat ke Bapak Ibu yang menonton. Itu saja, kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.